Di puncak dunia, tempat angin berbisik di antara celah bebatuan dan langit menggantung biru tanpa batas, ada nadi kehidupan yang mengalir abadi, Sungai Alpin. Airnya jernih bak kristal, begitu dingin hingga menusuk kulit, seolah menyimpan rahasia es dari ribuan tahun lalu. Sungai ini bukan sekadar aliran air, ia adalah kisah panjang tentang waktu, ketahanan, dan keseimbangan. Setiap tetes air yang mengalir di Sungai Alpin membawa jejak perjalanan panjang dari puncak gunung yang tertutup salju. Ia berasal dari gletser yang meleleh perlahan, seperti jam pasir raksasa yang menandai perubahan musim. Batu-batu besar yang terbawa arus adalah saksi bisu dari gerakan bumi yang tak terlihat. Gunung yang terkikis, lembah yang terbentuk, dan kehidupan yang beradaptasi. Air terjun menjulang di tengah tebing curam, menciptakan tirai putih yang bergemuruh seperti suara alam yang tak pernah tidur. Di bawahnya, jeram-jeram liar meliuk dengan energi tak terbendung, mencerminkan kekuatan yang sama yang membentuk gunung itu sendiri. Tapi sungai ini bukan hanya tentang kegagahan. Ada momen keheningan ketika matahari menyentuh permukaannya, membuatnya berkilau seperti cermin yang merefleksikan langit. Ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan di sudut-sudut dunia yang masih perawan, tempat di mana alam berbicara dengan bahasa yang lebih dalam dari kata-kata. Tapi, keindahan ini bukanlah milik manusia semata. Ia adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang hidup dalam harmoni dengan alirannya. Ikan traut dan salmon berenang melawan arus, menari di antara batu-batu besar, menjalani siklus hidup yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Di tepian sungai, salamander alpin merayap dengan gerakan halus, makhluk kecil yang seolah mengerti rahasia keseimbangan alam. Dari atas, elang dan raja wali melayang, matanya tajam mencari ikan yang berkilauan di permukaan air. Mereka adalah penguasa langit, penjaga keseimbangan ekosistem yang tak terlihat. Dan di balik pepohonan pinus yang menjulang, rusa-rusa datang untuk minum. Sementara, beruang kadang muncul, menyelami sungai untuk menangkap ikan yang lengah. Mereka bukan pengganggu. Mereka adalah bagian dari simfoni yang sudah ada jauh sebelum manusia datang. Di tanah yang dingin dan berbatu, kehidupan tetap menemukan jalannya. Pohon pinus dan cemara berdiri kokoh. Akar mereka menggenggam erat tanah yang tak stabil. Mereka adalah simbol ketahanan, bertahan dalam badai salju, menari di bawah angin kencang. Di sela-sela batu yang nampak mati, lumut gunung dan rumput liar menyelusup masuk, memanfaatkan setiap celah kecil untuk tumbuh. Mereka seperti prajurit kecil yang tak mengenal menyerah. Dan jika seseorang cukup beruntung untuk melihatnya, bunga Edelweiss dan Alpin gentian mekar dalam keheningan. Mereka tidak tumbuh di sembarang tempat, hanya di titik-titik di mana alam mengizinkan. Mereka adalah bukti bahwa bahkan di lingkungan paling keras, keindahan tetap bisa ditemukan. Sungai Alpin adalah tantangan bagi mereka yang mencari petualangan. Para pendaki dan trekker mengikuti jejak air ini, menelusuri lembah dan tebing, menyaksikan bagaimana sungai berubah dari musim ke musim. Di bagian sungai yang lebih liar, para pencari adrenalin datang dengan perahu kayak, menantang arus yang ganas, berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang tak bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati. Tapi, tak semua yang datang mencari tantangan. Ada yang hanya ingin menangkap keindahan dalam bingkai kamera, mengabadikan momen ketika kabut turun perlahan di atas air, atau ketika matahari terakhir di ufuk barat menyulap sungai menjadi jalur emas yang berkilauan.
Tapi sungai ini bukanlah sesuatu yang tetap. Ia berubah, mengikuti ritme musim yang tak bisa dilawan. Saat musim dingin tiba, beberapa bagian membeku, menciptakan lanskap yang tampak beku dalam waktu. Air yang sebelumnya liar kini diam, seperti naga yang tertidur di bawah es. Tapi di musim semi, ketika gletser mulai mencair, sungai ini bangkit kembali, lebih deras dari sebelumnya, membawa serta bebatuan dan tanah, membentuk kembali wajah alam. Kadang, ketika musim semi terlalu hangat, sungai meluap, membawa banjir ke lembah-lembah di bawahnya. Sebuah pengingat bahwa alam tak bisa sepenuhnya dikendalikan, hanya bisa dipahami dan dihormati. Dan ketika musim panas tiba, alirannya stabil, tenang, tapi tetap kuat. Ia seperti seorang pejuang tua yang telah memahami ritme dunia. Kadang tenang, kadang mengamuk, tapi selalu ada, selalu mengalir. Sungai Alpin bukan sekadar aliran air. Ia adalah cerminan dari kehidupan itu sendiri. Kadang tenang, kadang ganas, tapi selalu bergerak maju. Ia mengajarkan bahwa keindahan sering ditemukan di tempat-tempat yang keras, bahwa keseimbangan adalah kunci dalam setiap ekosistem, setiap kehidupan, dan bahwa pada akhirnya, seperti halnya air yang mencari jalannya sendiri, kita semua hanyalah bagian kecil dari arus besar yang jauh lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Selamat datang di jantung pegunungan Alpin, sebuah dunia di mana air yang mencair dari gletser membawa kisah ribuan tahun dalam alirannya. Sungai Alpin dengan airnya yang jernih dan deras bukan hanya aliran yang membelah pegunungan, tetapi juga panggung kehidupan yang penuh perjuangan. Di balik arus yang dingin dan bebatuan licin, setiap makhluk memiliki kisahnya sendiri. Mereka bukan sekadar penghuni, tetapi aktor dalam ekosistem yang saling terhubung, bertahan, berburu, bermigrasi, dan beradaptasi dalam harmoni yang telah terjalin selama ribuan tahun. Di balik derasnya sungai, tubuh-tubuh ramping para pejuang air ini menari melawan arus. Traut coklat dan traut pelangi bersembunyi di balik batu besar, menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsa. Sisik mereka berkilau saat tertimpa cahaya matahari yang menembus permukaan air, mencerminkan keindahan sekaligus kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh mungil mereka. Namun, jika traut adalah pejuang lokal, maka salmon adalah penjelajah yang tak kenal lelah. Salmon Atlantik, Salmo Salar, mengarungi ribuan kilometer dari lautan menuju hulu sungai tempat mereka dilahirkan. Mereka menghadapi arus deras, rintangan bebatuan, bahkan predator yang mengintai di setiap belokan. Tapi, apa yang mendorong mereka kembali? Apakah ini sekadar naluri, atau ada kenangan samar yang tertanam dalam gen mereka, memanggil mereka pulang? Salah satu rahasia terbesar salmon terletak pada kemampuannya membaca medan magnet bumi. Mereka seperti pelaut kuno yang mengandalkan bintang untuk bernavigasi. Hanya saja, bagi salmon, kompasnya tersembunyi di dalam tubuh mereka. Dan ketika akhirnya mereka tiba di hulu, tubuh mereka melemah. Namun tujuan mereka tercapai. Bertelur, memberikan kehidupan baru, sebelum akhirnya menyerahkan diri pada siklus alam yang lebih besar. Tetapi, kehidupan di sungai tidak hanya tentang pertempuran dan perjalanan panjang. Ada keheningan yang tak banyak diketahui. Jika traut dan salmon adalah petarung yang bergerak di permukaan air, maka penghuni berikutnya adalah penjaga sunyi di balik bebatuan. Di antara celah batu yang lembab, makhluk kecil ini bersembunyi, jauh dari sorotan matahari. Salamandra atra, dengan tubuh hitam pekatnya, dan Salamandra lanzai yang lebih langka, adalah simbol kehidupan yang mengalir dalam keheningan. Tidak seperti amfibi lainnya,
mereka tidak melalui fase larva di dalam air. Anak-anak salamander lahir dalam bentuk yang telah sempurna, langsung siap menghadapi dunia yang keras. Kulit mereka lembab dan licin, bukan hanya untuk mempertahankan kelembapan, tetapi juga sebagai perisai pertahanan. Senyawa kimia yang mereka hasilkan mampu mengusir predator, membuat mereka tak tersentuh dalam dunia yang penuh bahaya. Mereka lebih memilih malam untuk berburu ketika udara pegunungan dipenuhi kabut tipis. Serangga kecil dan larva menjadi santapan mereka, tetapi bukan hanya itu peran mereka dalam ekosistem. Kehadiran mereka adalah penanda kesehatan sungai. Jika salamander lenyap, itu pertanda bahaya. Polusi telah mengusik keseimbangan yang selama ini mereka jaga. Namun, tidak semua yang hidup di sungai bersembunyi. Di atas langit pegunungan ada makhluk lain yang mengawasi segalanya dengan mata tajam. Dari ketinggian, seekor elang emas, Aquila chrysaetos, melayang tanpa suara, mengawasi dunia di bawahnya. Ia bukan sekadar burung, tetapi penguasa langit, pemangsa yang memiliki mata 2 kali lebih tajam dari manusia. Setiap gerakan di bawah sana tak luput dari penglihatannya. Seekor marmut yang lengah, seekor ikan yang berenang terlalu dekat dengan permukaan. Dan ketika saatnya tiba, ia menukik dengan kecepatan yang menakjubkan. 320 km per jam, lebih cepat dari mobil tercepat di jalan raya. Dalam satu gerakan, cakarnya yang kuat mencengkeram mangsanya, menuntaskan rantai kehidupan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Di sisi lain, Raja Wali Laut Ekor Putih, Haliaeetus albicilla, memiliki strategi yang berbeda. Ia mengintai di sekitar sungai, menunggu ikan yang lemah atau sekarat. Perannya lebih dari sekadar pemangsa. Ia adalah penjaga keseimbangan, memastikan hanya yang terkuat yang bertahan, mencegah wabah penyakit menyebar di perairan. Namun, para penguasa langit ini bukan satu-satunya yang bergantung pada sungai. Di tepian, ada makhluk yang lebih besar, yang datang bukan untuk berburu, tetapi untuk mencari kehidupan. Ketika pagi mulai merekah, dan kabut masih menyelimuti tepian sungai, siluet rusa alpin, Cervus elavus, muncul di antara pepohonan. Mereka berjalan dengan anggun, kaki panjang mereka dengan mudah menaklukkan medan yang curam dan licin. Air sungai bukan hanya pelepas dahaga, tetapi juga sumber mineral yang langka di pegunungan. Mereka merunduk, menyeruput air dingin yang mengalir sebelum kembali mengunyah dedaunan dan ranting kering. Namun, ketenangan ini bukan tanpa bahaya. Setiap langkah bisa mengundang perhatian predator, dan di hutan pegunungan ada satu makhluk yang tak bisa diabaikan. Sang raksasa hutan, beruang coklat alpin, Ursus arctos, perlahan mendekat. Dengan tubuh besar dan bulu tebal, ia terlihat mengesankan, tetapi jangan tertipu. Meski tampak lamban, ia bisa berlari lebih cepat dari kuda jika diperlukan. Namun, hari ini bukan saatnya berburu. Ia lebih tertarik pada sungai yang penuh dengan salmon yang kembali bertelur. Dengan satu ayunan cakarnya yang kuat, seekor salmon terangkat dari air, berkilau di bawah sinar matahari. Ikan ini bukan hanya makan malam, tetapi persiapan untuk musim dingin yang panjang. Lemak yang terkumpul dari makanan ini akan menjadi bekal saat ia memasuki hibernasi, tidur panjang di dalam gua hingga musim semi kembali datang. Dan saat malam perlahan menyelimuti pegunungan, roda kehidupan terus berputar. Beberapa makhluk berburu, yang lain bersembunyi. Sungai tetap mengalir, membawa cerita yang tak terhitung jumlahnya dalam arusnya yang abadi. Sungai Alpin bukan hanya sekadar jalur air, ia adalah nadi kehidupan, tempat di mana perjuangan, kelahiran, dan kematian menjadi bagian dari simfoni alam yang tak pernah berakhir.
Di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan sungai yang mengalir jernih, alam alpin menyimpan rahasia ketahanan yang luar biasa. Dalam lingkungan yang keras, di mana suhu bisa turun hingga di bawah titik beku, dan angin bertiup tanpa ampun, hanya mereka yang memiliki strategi bertahan hidup yang unik yang mampu berkembang. Mari kita menyusuri ekosistem ini, mulai dari pohon-pohon perkasa hingga bunga-bunga mungil yang penuh ketangguhan. Di tepian sungai yang deras, berdiri kokoh pohon pinus dengan akar yang mencengkeram tanah berbatu. Tidak sekadar tumbuh, pinus adalah penjaga ekosistem, menahan tanah agar tidak tergerus air dan memberikan perlindungan bagi makhluk-makhluk kecil yang hidup di sekitarnya. Pinus di pegunungan alpin menghadapi tantangan besar. Musim dingin yang panjang, angin kencang, dan tanah yang miskin nutrisi. Namun, mereka punya cara sendiri untuk bertahan. Daunnya yang berbentuk jarum dilapisi lilin tebal, mengurangi penguapan air dan mencegah kehilangan panas. Beberapa spesies seperti Pinus cembra bahkan sanggup bertahan dalam suhu beku selama berbulan-bulan, menunggu musim semi untuk kembali bernapas dengan leluasa. Namun, bukan hanya dirinya yang bertahan, Pinus juga menjaga kehidupan di sekitarnya. Akar mereka yang kuat menstabilkan tanah, mencegah longsor di tepian sungai yang deras. Daun-daunnya yang rontok memperkaya tanah dengan nutrisi, membantu tumbuhan lain bertumbuh. Sementara itu, burung-burung kecil dan mamalia menemukan perlindungan di antara batang dan akar pohon yang kokoh. Ketika musim gugur tiba, angin membawa biji-biji pinus ke berbagai penjuru. Beberapa spesies memiliki biji dengan cangkang keras yang hanya akan tumbuh setelah melalui suhu dingin ekstrem, memastikan bahwa mereka hanya berkecambah ketika lingkungan sudah siap untuk menyambut kehidupan baru. Jika pinus adalah penjaga tanah, maka cemara adalah arsitek yang memahami bagaimana bertahan dari beban alam. Dengan bentuknya yang runcing dan cabang yang menggantung ke bawah, ia memiliki strategi unik untuk menghadapi musim dingin. Di musim dingin, cemara seperti Picea abyss dan Abies alba tetap hijau di saat banyak tanaman lain menggugurkan daunnya. Bentuknya yang kerucut membuat salju tidak menumpuk di cabang-cabangnya, tetapi meluncur ke tanah, mencegah patahnya ranting akibat beban yang terlalu berat. Di musim dingin yang sepi, cemara menjadi tempat berlindung bagi berbagai makhluk. Burung-burung kecil bersarang di antara rantingnya, sementara mamalia kecil mencari kehangatan di balik batangnya. Resin yang dihasilkan pohon ini juga menjadi perisai alami dari serangan jamur dan hama, memperpanjang usianya hingga ratusan tahun. Biji cemara ringan dan mudah terbawa angin, menyebarkan kehidupan ke penjuru pegunungan. Beberapa spesies bahkan memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, menjadikan mereka bagian tak tergantikan dari lanskap alpin selama berabad-abad. Di antara bebatuan yang dingin dan angin yang menusuk, tumbuh bunga kecil berwarna putih yang seolah melawan segala keterbatasan. Edelweiss. Bunga Leontopodium alpinum ini tumbuh di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, tempat di mana hanya sedikit makhluk yang mampu bertahan. Daun dan kelopaknya dilapisi bulu putih tebal yang berfungsi sebagai perisai dari radiasi matahari yang menyengat dan angin dingin yang menggigit. Akar-akarnya menembus celah batu untuk mencari air, mengambil setiap tetes kehidupan yang bisa didapatkan. Di lingkungan yang hampir tak ramah bagi kehidupan, Edelweiss justru menjadi oasis bagi serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Bunga ini menjadi salah satu dari sedikit sumber nektar yang tersedia di ketinggian ekstrem, menjadikannya bagian penting dari rantai ekologi alpin. Edelweiss bukan hanya sekadar bunga,
tetapi juga simbol ketangguhan. Banyak negara Eropa menjadikannya lambang ketahanan dan kemurnian alam. Namun, karena semakin langkanya habitat alami dan dampak perubahan iklim, Edelweiss kini masuk dalam daftar tanaman yang dilindungi agar tidak punah dari pegunungan yang telah lama menjadi rumahnya. Jika Edelweiss menyembunyikan dirinya di antara bebatuan, Alpin Gentian justru menarik perhatian dengan warna birunya yang mencolok. Bunga Gentiana nivalis memiliki bentuk seperti trompet dengan warna biru pekat yang tampak bersinar di antara hijau pucat padang rumput alpin. Warna ini bukan sekadar keindahan. Biru yang pekat membantu bunga ini menyerap lebih banyak panas matahari, memungkinkan kelopaknya tetap terbuka di tengah dinginnya udara pegunungan. Dari pohon pinus yang menjaga tanah, hingga Edelweiss yang bersembunyi di ketinggian, dari cemara yang melindungi kehidupan, hingga Alpin Gentian yang bersinar dalam keterbatasan, ekosistem Sungai Alpin adalah sebuah simfoni yang sempurna. Setiap unsur di dalamnya memiliki peran unik, saling menopang dalam siklus kehidupan yang terus berputar. Tanpa pohon yang mengakar kuat, tanah bisa tergerus arus sungai. Tanpa bunga yang menawarkan nektar, serangga penyerbuk akan kesulitan bertahan. Di balik lanskap yang tampak dingin dan sunyi, ada kehidupan yang terus berjuang membuktikan bahwa keindahan sejati lahir dari ketangguhan.